Hai, shalom. Apa kabar semua? Saya harap kita terus tetap semangat, terus tetap kuat dimanapun keberadaan kita. Biarlah walau dalam keadaan musim PKP ini kita tak dapat ke sana ke sini, tapi biarlah kita ke hati Tuhan. Amin. Terdapat berbagai tantangan dan halangan ataupun cabaran yang dihadapi oleh anak muda Kristen sekarang, khususnya bagi orang yang baru mengenal Tuhan atau baru berjalan bersama Tuhan. Menurut kajian yang telah dijalankan dalam kalangan anak-anak muda Kristen, terdapat berbagai cabaran yang mereka hadapi. Jadi hari ini saya akan kupas tentang bagaimana anak muda dan kenapa mereka mudah terjatuh dan mereka kembali kepada kehidupan lama mereka. Jadi di sini saya akan tegaskan di mana ada sebab antara punca anak muda jatuh adalah mereka tiada dasar utama ataupun kenapa mereka melayani. Mereka kebanyakan anak muda sekarang mereka hanya melayani disebabkan mereka ingin menunjukkan bahwa ini talenta saya, ini bakat saya. Jadi anak muda sekarang mereka lebih gemar untuk berada di hadapan. Tapi sebaliknya, bila mereka di hadapan, itu yang menyebabkan mereka senang digoda oleh iblis jika mereka tidak ada dasar utama kenapa mereka harus melayani. Jadi yang seterusnya adalah pergaulan bebas, di mana tiada batas dalam pergaulan, khususnya bagi anak muda pemuda-pemudi khususnya. Jadi ini yang membuat mereka mudah terjatuh atau mudah kembali kepada dosa lama mereka, ataupun mereka mudah jatuh ke dalam dosa. Sebab banyak anak muda sekarang mereka jatuh disebabkan pergaulan bebas ini. Secara pribadi bagi saya, banyak anak muda yang jatuh disebabkan pergaulan bebas. Jadi ini kita sebagai anak-anak muda di luar sana perlu hati-hati dengan pergaulan. Kita perlu ada batas dan perlu ada tahu apakah yang perlu kita perbuat sebagai orang yang mengenal Tuhan. Jadi saya akan berkongsi tips untuk kita sebagai anak muda ataupun anak-anak muda di luar sana tidak mudah jatuh dan tidak mudah kembali kepada kehidupan lama. Pertama adalah hidup di dalam komuniti yang membangun. Dalam Ibrani 10 ayat 5 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi bila kita berada dalam ibadah Tuhan, dalam ibadah, jadi kita saling mendorong atau satu sama lain dalam pertemuan. Kita hidup dalam komuniti yang membangun. Jadi itu yang membuatkan kita lebih kuat dan saling memperingati tentang apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap pribadi kita. Jadi hidup dalam komuniti yang membangun adalah salah satu cara di mana kita terus kuat dalam berjalan bersama Tuhan. Sebab sekarang ni musim PKP, jadi banyak grup-grup study yang dilakukan melalui online ataupun Zoom. Jadi itu salah satu cara di mana kita terus bertumbuh. Jangan kita berikan alasan tidak ada masa, tidak ada ruang untuk saya ke ibadah. Sekarang media sosial semua sudah ada. Sekarang dalam zaman IT, semua boleh melalui IT. Jadi kita boleh komunikasi melalui ada aplikasi Zoom kan. Jadi kita boleh melakukan Bible study melalui Zoom. Kedua adalah jangan memberi alasan godaan dari iblis. Kebanyakan anak muda mereka lebih senang menyatakan yang godaan dari iblis. Sebenarnya sikap ataupun karakter mereka sendiri itu yang membuatkan mereka mudah dicobai ataupun mudah tergoda dengan dosa-dosa ataupun godaan yang diberikan oleh iblis. Jika kita sebagai anak muda kuat dalam pribadi kita mengenal firman Tuhan dan kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, jadi apapun godaan yang kita hadapi yang tidak akan membuat kita jatuh. Sebab di dalam Matius 4 ayat 1-11 menyatakan di mana ketika Yesus dicobai di padang gurun, apa respon Yesus? Jadi setiap kali dia dicobai oleh iblis, dia dapat melawan iblis sebab dia tahu kebenaran. Jadi bila itu dia sampaikan kebenaran, dia menyatakan kebenaran, jadi iblis dikalahkan. Amin. Jadi seterusnya cari mentor ataupun bapa rohani. Mereka anak muda sekarang mereka lebih gemar jalan sendirian. Mereka tidak tahu apa
apa yang harus mereka buat. Jadi untuk anak muda bisa berjalan terus dalam iman mereka perlu ada mentor, mereka perlu ada bapa rohani. Jadi bapa rohani ini akan membimbing mereka, akan mendorong mereka untuk terus berjalan, untuk guide mereka. Jadi mereka terus, biarlah iman mereka, pertumbuhan iman mereka. Jadi sekurang-kurangnya bila ada bapa rohani adalah yang dapat mendorong mereka untuk terus berjalan, supaya mereka terus melihat dan fokuskan hati mereka untuk Yesus, untuk Tuhan. Jadi mereka terus kuat dalam pelayanan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 2 mengatakan di mana, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa pada Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ini adalah surat Paulus di mana dia menyatakan kepada Timotius, yang dia katakan, Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih dan karunia. Di sini di mana Paulus menyatakan Timotius ini adalah anaknya sendiri, walaupun bukan dari kandungan ataupun dari darah dagingnya sendiri, tapi dia meletakkan Timotius sebagai anak rohaninya, anaknya sendiri. Jadi Timotius melihat Paulus sebagai reference bagi dia, sebagai dorongan bagi dia untuk sumber dan terus berjalan, dan dia menganggap Paulus sebagai bapa rohaninya. Kita dapat lihat connection di antara Timotius dan Paulus. Yang keempat, kenal Tuhan, baca firman Tuhan. Anak muda sekarang lebih gemar hanya melayani di hadapan dan sekadar melayani disebabkan rutin mereka. Mereka melayani disebabkan kedagingan mereka. Jadi mereka tidak ada keinginan untuk mengenal firman Tuhan sendiri. Jadi itu yang membuatkan anak muda jatuh dan mudah kembali kepada dosa lama mereka. Jadi untuk anak muda supaya terus kuat dan terus berjalan, mereka perlu mengenal firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran sendiri. Amin. Jadi Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kenapa siang dan malam? Siang dan malam, permulaan dan akhir. Jadi bila kita melihat permulaan dan akhir, jadi kita perlu merenungkan firman itu siang dan malam, di mana kita perlu tahu tentang firman Tuhan itu. Dan bila kita tahu tentang firman Tuhan, bila kita tahu tentang kebenaran, jadi kita tidak mudah untuk jatuh ataupun tidak mudah untuk tergoda dengan cabaran ataupun dengan godaan yang diberikan oleh iblis. Jadi terus kenal firman Tuhan dan kembali kepada firman yang pertama, kembali kepada firman Tuhan. Jadi untuk anak muda di luar sana, saya harap kita terus kuat dan terus semangat di dalam apapun pelayanan yang telah diberikan kepada kita. Jangan kembali kepada dosa lama kita fokuskan hati kita terus melihat dan memandang di hadapan, dan terus fokus hanya tujuan hidup kita adalah bagi Tuhan Yesus kita. Amin. Jadi tetap semangat, tetap stay with God. Haleluya. Tuhan berkati.